Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca hadis yang ke-9 dari bab sifat salat, dari bab tentang tata cara salat. Hadis dari Ibnu Umar dan Abu Humaid As-Sa'idi, serta hadis dari Malik Ibnul Huwairith, membahas tentang bagaimana cara mengangkat tangan ketika melaksanakan takbir, baik takbiratul ihram maupun takbir intiqal di posisi tertentu. Qala al-musannifu rahimahullah, wa 'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' muttafaqun alaih. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau di 3 tempat ketika membaca takbir. Yang pertama, idza iftataha as-shalah, ketika mengawali salat. Berarti takbir yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Wa idza kabbara lir-ruku', dan ketika beliau takbir hendak ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika beliau bertakbir i'tidal. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Nah. Kemudian hadis dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di situ terdapat cuplikan yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundak, thumma yukabbiru, lalu beliau membaca Allahu Akbar. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Malik Ibnul Huwairith radhiyallahu anhu, semisal dengan hadis Ibnu Umar, namun dalam pernyataan Malik Ibnul Huwairith di situ ada tambahan hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Beliau mengangkat tangan sampai setinggi furu'a udhunaihi, setinggi daun telinga. Setinggi daun telinga. Baik. Sehingga dalam semua hadis yang kita baca, kita bisa mendapatkan kesimpulan tentang posisi mengangkat tangan saat takbir. Yang kedua, tata cara mengangkat tangan ketika takbir. Ada pembahasan masalah posisi, ada pembahasan masalah tata cara. Tayyib. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan ini penting atau tidak? Kalau dirasa penting, mohon diperhatikan ya. Teman-teman yang ada di masjid, kalau dirasa pembahasan ini adalah sunnah yang penting, silahkan diperhatikan. Tapi kalau bagi antum ini tidak penting, ditinggal saja. Nah, dan ulama Masya Allah, mereka open terhadap hadis Nabi SAW, meskipun dalam urusan yang paling kecil, untuk hal yang mungkin bagi masyarakat kita tidak penting. Sehingga kajian seperti ini mungkin jarang orang yang berminat, membahas masalah bagaimana tata cara mengangkat tangan ketika takbir. Kalau membahas politik, Masya Allah, yang rubung banyak, yang ikut banyak. Tapi bahas masalah seperti ini, orang sepi. Andaikan manusia tipe seperti ini hidup di zaman Imam Bukhari, banyak hadis yang terbuang. Karena bagi mereka ini tidak penting. Sehingga hadis-hadis seperti ini tidak tertulis. Tidak penting, tidak penting, tidak penting gitu ya. Dan ada banyak orang yang tipe seperti itu di zaman kita. Merasa tidak penting dengan urusan yang kelihatannya kok bagi dia remeh. Masalah bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana ada buang hajat. Karena orang seperti ini nggak begitu open dengan ilmu, nggak punya rasa sayang terhadap ilmu. Karena itulah satu hal yang kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, hargai sunnah Nabi SAW. Menghargai yang kecil, lambang menghargai yang besar. Kalau yang kecil tidak kita hargai, apalagi yang besar. Makanya terkadang dalam beberapa forum kajian membahas masalah negara yang datang banyak, tapi giliran bahas masalah sunnah Nabi SAW, mereka malas.
Karena tipe orang seperti ini, mereka nggak open, nggak sayang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan orang ini hidup di zaman Imam Bukhari, mungkin mereka akan menyia-nyiakan banyak sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Itu sedikit pelajaran terkait masalah adab dalam menghargai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan di 3 posisi. Saat takbiratul ihram, ketika hendak ruku, dan ketika i'tidal. Baik, orang yang tidak punya perasaan kalau ini penting, terbukti salatnya enggak seperti ini. Sehingga dia sering sekali kita lihat ketika mau ruku enggak mengangkat tangan. Dan bahkan jadi imam. Bahkan terkadang jadi imam. Dia selesai membaca surat, lalu mau ruku, tangannya dilepas begitu saja, lalu Allahu Akbar ruku. Imam meninggalkan salah satu sunnah yang itu dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamida, umumnya mereka mengangkat tangan. Alhamdulillah, sunnah terjaga. Cuman tata caranya nggak diperhatikan, sehingga saat mengangkat tangan sa'i, ya, terserah. Tangannya kadang cuma di depan dada, kadang berhadapan-hadapan seperti ini, dan dia tidak serius, sehingga dia mengangkat tangan tapi tidak sesuai sunnah, karena dia tidak menghargai pentingnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang besar, hargai ilmu yang mungkin dianggap kecil, dan semua ilmu itu penting. Saya ketemu dengan orang yang dia kalau diajak bahas politik serius, diajak bahas masalah negara serius. Tapi ketika saya sampaikan tentang masalah sunnah-sunnah dalam sholat, dia menganggap ini kan masalah furu', hal yang cabang dalam masalah agama, ngapain disinggung terlalu mendalam. Ulama dulu menyinggung ini mendalam, dan saya mengikuti jejak mereka. Kamu gak setuju, terserah. Dan saya menghargai semua ilmu, meskipun bagi kamu itu menganggap hal yang remeh. Siapa yang menghargai bagian yang kecil, semoga dia bisa menghargai yang besar. Dan siapa yang menghargai yang kecil, semoga Allah bukakan ilmu yang besar. Berawal dari sesuatu yang kecil. Pembahasan masalah muamalah, kadang orang merasa saya tertarik untuk pembahasan ini, membahas tentang masalah bagaimana skema akad jual beli, halal haram dalam masalah riba dan transaksi di sana. Orang tertarik. Tapi giliran masalah yang seperti ini kadang dia tidak tertarik. Nah, justru kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang besar, awali dengan belajar bagian yang kecil. Yang kecil diremehkan, gak bakalan dia bisa mendapatkan yang besar. Gak bakalan. Ya. Dan saya menjumpai orang-orang seperti itu. Bahkan dia katakan, kita terlalu sibuk ngurusi yang kecil-kecil, padahal urusan umat yang besar nggak kita perhatikan. Justru kita berangkat dari yang kecil untuk mengajari umat sesuatu yang besar. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang alim Rabbani, seorang alim yang Rabbani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alladzi yu'allimun nasa sigharal ilmi qabla kibarihi, yaitu orang yang ngajar manusia, ngajar masyarakat sigharal ilmi, ilmu-ilmu yang kecil-kecil dulu, yang mudah-mudah dulu, qabla kibarihi, sebelum yang gede. Kajian tentang masalah hijrah, rame hijrah, bahas masalah hijrah. Begitu giliran masalah bagaimana cara sholat yang benar, sepi. Kenapa mereka nggak butuh sholat? Butuh. Cuman sholat kami sudah hafal, kayak gitu aja. Baik, buktikan kalau sholatmu sudah sempurna. Jarang yang bisa. Kalau yang kayak gini diremehkan, apalagi yang lebih gede. Tayyib. Kita lanjutkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas yang pertama, tentang posisi mengangkat tangan ketika sholat. Menurut keterangan Ibnu Umar, ada 3 posisi tadi ya. Takbiratul ihram, ketika hendak ruku, dan ketika i'tidal. Dalam riwayat yang lain,
Nabi SAW terkadang, ahyanan, terkadang yarfa'u yadaihi qabla sujud. Beliau mengangkat tangannya ketika hendak sujud. Terkadang Nabi SAW mengangkat tangan beliau ketika hendak sujud. Dan jarang di masyarakat kita yang mempraktekkan ini, padahal ini bagian dari sunnah Nabi SAW, namun dilakukan sesekali. Tidak rutin, dilakukan apa? Sesekali. Demikian pula ketika beliau bangkit dari sujud. Terkadang beliau lakukan itu sesekali. Karena itu, jika ada informasi yang berbeda, menurut Ibnu Umar, beliau hanya mengangkat tangan di 3 posisi. Tapi ada riwayat yang lain yang sahih, Nabi SAW terkadang mengangkat tangan saat sujud dan saat bangkit dari sujud. Berarti kesimpulan yang benar gimana? Kesimpulan yang benar gimana? Kita praktekkan semuanya sesuai dengan posisinya. Yang rutin di 3 posisi, yang saat sebelum sujud dan bangkit dari sujud, kita praktekkan sesekali. Nah, tapi kenapa kok tidak diceritakan oleh Ibnu Umar? Ya, tidak semua informasi tentang sholat Nabi SAW ada pada Ibnu Umar. Bisa jadi Nabi SAW mempraktekkan satu sunnah yang tidak dilihat oleh Ibnu Umar. Sehingga ketika beliau tidak menceritakan itu, tidak menunjukkan kalau itu tidak ada. Ada kaidah yang mengatakan, adamul ilmi laisal ilmu bi adam. Tidak tahu itu tidak sama dengan tidak ada. Tidak tahu tidak sama dengan tidak ada. Wal ilmu hujjatun lima la ya'lam. Dan orang yang tahu, dia punya hujjah bagi orang yang tidak tahu. Sehingga kalau ada seorang dai misalnya menyampaikan sebuah pernyataan, ada sunnah seperti ini, dalilnya ini, lalu dai yang lain mengingkari, oh enggak benar itu, enggak ada sunnah seperti itu, saya enggak pernah tahu tentang itu. Ya, terus yang benar yang mana? Yang berdalil enggak pernah tahu, ataukah yang berdalil saya punya bukti dalilnya seperti ini? Yang kedua, yang lebih kuat. Kenapa? Karena yang tidak tahu, kemudian dia berdalil, saya tidak pernah tahu. Tidak tahu itu tidak sama dengan tidak ada. Paham ya? Tidak tahu tidak sama dengan tidak ada. Dan siapa yang tahu, maka dia punya bukti untuk dijadikan sebagai penguat bagi orang yang tidak tahu. Maksud saya begini. Saya pernah menyampaikan sebuah pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika hujan. Dianjurkan bagi kita ketika hujan, kita menghujankan salah satu anggota tubuh kita. Tangannya ditaruh, dikenakan air hujan. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik Nabi radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah terjadi hujan, kemudian Nabi SAW menyingkap baju beliau, lalu tangannya dihujankan. Lalu beliau SAW bersabda, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Ini baru saja turun dari Rabbnya. Selesai saya menyampaikan itu, ada salah satu jamaah yang mengatakan, saya pernah tinggal di rumahnya seorang Habib, dan dia nggak melakukan kayak gitu. Padahal lama saya tinggal di situ dan berkali-kali turun hujan, si Habib tidak melakukan seperti itu. Berarti sunnah ini tidak ada, gitu ya. Maksud dia kayak gitu ya. Lah apa semua sunnah diketahui Habib itu? Tidak. Tayyib. Ini ada buktinya hadis riwayat Muslim. Jadi kalau beliau tidak melakukan, tidak menunjukkan kalau itu tidak ada. Saya sudah membersamai ulama A selama sekian tahun, tapi beliau tidak pernah melakukan seperti ini. Lah apa beliau sudah mengetahui semua sunnah? Tidak. Apa yang ada buktinya itu lebih kuat daripada pernyataan saya tidak tahu. Karena tidak tahu harusnya ikut kepada yang tahu. Mafhum insyaallah. Nah, praktek yang sama kita telah pernah menjelaskan kepada jamaah ya. Tafsir juz amma. Lalu kita membahas tentang bahwa
bumi itu ada 7 lapis. Berdasarkan firman Allah di surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan langit yang jumlahnya 7 lapis. Dan Allah juga menciptakan bumi dengan jumlah 7 lapis. Lalu ada salah satu dosen. Beliau dosen, kalau tidak salah fisika atau dosen kimia gitu ya. Pokoknya di salah satu kampus di Jogja. Dalam penelitian kami seperti ini tidak ada. Baik Pak, saya bicara wahyu. Kalau penelitian manusia tekan kono gitu ya, belum sampai pada itu, berarti dia kan belum tahu. Kalau belum tahu jangan mengingkari yang dinyatakan oleh Allah yang Maha Tahu. Sehingga manusia nggak bisa membuktikan langit yang jumlahnya 7 lapis itu pakai alat apa untuk bisa membuat postulatnya. Tidak ada. Dan belum ada perhitungan makrokosmos yang dia bisa menyimpulkan langit yang jumlahnya 7 lapis. Dalam pandangan mereka bahwa alam semesta itu tidak ada batasnya. Sehingga nggak ada tembok langit itu, nggak ada dinding langit itu, nggak ada. Padahal langit kata Allah, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun, di situ ada bunyan, ada bangunan. Bangunan berupa langit, sehingga ada bangunannya. Lalu di situ ada pintunya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Pintu langit dibuka. Di situ ada pintunya. Pintu kalau tanpa bangunan fungsi nggak? Di tengah masjid ini ada pintu, tapi kanan kirinya kosong, nggak ada bangunan. Fungsi nggak? Ngapain ada pintu kanan kirinya kosong? Lah itu yang digambarkan oleh orang. Jadi ada pintu di atas langit, nganggur gitu ya, kanan kirinya kosong. Lah apa fungsi pintu kanan kirinya kosong? Dan juga disebutkan dalam hadis, pada saat ruh itu diantarkan oleh malaikat, maka dia menuju pintu itu lalu minta izin untuk dibukakan. Ruh orang mukmin diizinkan untuk naik, ruh orang kafir gak diizinkan untuk masuk. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang mati la tufattahu lahum abwabus samawati hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit sampai onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil. Berarti ada pintu. Kalau ada pintu ada apa Pak? Bangunan. Sains yang membahas tentang makrokosmos, dia tidak bisa membuat kesimpulan gimana langit itu ada bangunan. Selama ini yang dia pahami, penelitian itu nggak tembus. Jadi terus gitu ya. Seperti seolah-olah awang-awang yang tidak ada apa-apanya. Padahal di sana ada bangunan fisiknya. Baik. Sehingga saya sampaikan kalau tidak tahu ya jangan bilang tidak ada. Kalau tidak tahu jangan bilang tidak ada. Sampaikan saya tidak tahu. Penelitian kita hanya sampai di sini, titik sudah. Karena orang beralasan tidak tahu untuk mengatakan tidak ada, ini salah. Kalau tidak tahu jangan bilang tidak ada. Kita lanjutkan ke sini. Sehingga kesimpulannya kalau Ibnu Umar menyampaikan informasi bahwa Nabi SAW mengangkat tangan di 3 titik tadi ya. Tapi ada riwayat yang lain Nabi SAW juga terkadang mengangkat tangan di beberapa posisi yang lain dan itu sifatnya kadang-kadang, maka kesimpulan yang benar adalah kita ambil semuanya. Selanjutnya kita berbicara tentang tata cara mengangkat tangan. Tata cara mengangkat tangan dijelaskan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan Malik Ibn Al-Huwairits. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi SAW mengangkat tangan sampai setinggi pundak. Sehingga tidak di depan dada, dan sering sekali orang mengangkat tangan Allahu Akbar. Ini setinggi apa ini? Setinggi dada. Ini keliru ya. Nabi SAW mengajarkan mengangkat tangan setinggi apa? Pundak. Buka setinggi pundak. Allahu Akbar. Ini ya. Dan terkadang beliau mengangkat tangan setinggi telinga. Sehingga ada 2 pilihan. Setinggi pundak boleh, setinggi telinga boleh.
Yang benar gimana Pak? Kok pelin-pelan kayak gini? Bukan pelin-pelan, ini pilihan. Bisa dilakukan dengan cara satu, bisa dilakukan dengan cara dua. Seperti di negara kita, mengakui cara hormat bendera ada dua. Bisa dilakukan dengan tangan seperti ini, sambil menghadap ke arah bendera. Bisa dilakukan dengan tegap, lalu menghadap ke arah bendera, sebagaimana dilakukan oleh beberapa wakil presiden. Seperti Bung Hatta, demikian pula siapa? Yang zaman SBY? Yusuf Kala, Masya Allah. Seperti Pak Yusuf Kala ya. Beliau ketika hormat itu tangannya tidak diangkat. Loh ini kok cara hormatnya beda? Nah, berarti ditolerir ada dua cara hormat terhadap bendera. Demikian pula pada saat kita mengangkat tangan, bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Tapi jangan digabung ya. Begini jadinya. Enggak simetris. Nah, silahkan dipraktekkan salah satu. Kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Lalu telapak tangan dibuka, jangan ditekuk, apalagi digenggam. Dibuka. Dibuka sempurna. Karena Nabi SAW terbiasa menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, sehingga dibukanya ke arah kiblat. Hal yang remeh kayak gini mungkin bagi sebagian orang remeh ya. Hal yang kecil maksud saya. Hal yang kecil seperti ini bagi sebagian itu remeh. Enggak begitu diperhatikan. Sehingga kadang ketika mereka mengangkat tangan, ya sesukanya. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang saksai, Allahu Akbar. Wah ini enggak serius ya. Lakukan angkat tangan dengan serius. Angkat setinggi pundak atau telinga dengan telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Baik. Ada tambahan pahalanya nggak Pak kayak gitu Pak? Ada tambahan pahalanya nggak? Jelas ada. Karena semua aktivitas mengikuti Nabi SAW pasti ada tambahan pahalanya. Allah ini. Ini salah posisi ini ya. Ini apa? Mengangkat tangan di atas kepala. Allah. Ya. Allahu Akbar. Terus diputar. Ini salah posisi, keduren, dan tangannya menghadap ke arah bawah. Harusnya menghadap ke mana? Ke kiblat, ke depan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang hikmah. Hikmah mengangkat tangan ketika sholat. Saya kutip obrolan yang pernah disampaikan oleh Profesor Yunahar Ilyas rahimahullah. Ada orang kafir yang bertanya, kenapa sih kita sholat itu kok kayak gitu? Kenapa ketika kita sholat, kita ruku, kita bangkit lagi, terus sujud, nanti waktu tasyahud mengangkat jari. Ini apa antena yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan? Orang kafir mempertanyakan seperti itu. Lalu dijawab oleh Profesor Yunahar. Baik. Karena dia mu'allaf ya, ingin masuk Islam. Orang kalau sudah mengakui taat kepada Tuhan, berarti dia harus menyerah. Lambang menyerahnya apa? Angkat tangan. Nah, ini lambang menyerah. Dan orang kalau sudah menyerah, selanjutnya apa? Disuruh apapun, nurut. Menyerah. Kalau sudah menyerah, disuruh apapun, nurut. Angkat tangan, dia angkat tangan. Saya sudah menyerah. Baik, sekarang kamu sujud, sujud. Kamu ruku, ruku. Karena kalau sudah menyerah, disuruh apapun harus apa? Taat, harus nurut. Nggak boleh ngeyel. Wong dia sudah menyerah. Kalau enggak nanti dihukum. Oh gitu. Berarti kenapa kita sholat kayak gitu? Yaitu menyerah pada Tuhan. Terserah Tuhan yang nyuruh. Kamu nggak bisa melogikannya. Diterima. Dengan cara penjelasan sederhana kayak gini. Walhamdulillah. Baik. Terus bagi mukmin, penjelasan ini kan mungkin kayaknya kok bagi kita belum puas ya. Bagi mukmin, ulama memberikan penjelasan hikmah
Kenapa dianjurkan untuk mengangkat tangan? Saya bacakan beberapa keterangan ulama di sini. Pertama, keterangan dari Abdul Malik bin Sulaiman. Saya ulang, keterangan dari Abdul Malik bin Sulaiman. Beliau mengatakan, Sa'altu Sa'id bin Jubair. Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang mengangkat kedua tangan saat salat. Faqala, lalu beliau mengatakan, huwa syai'un tuzayyinu bihi salataka. Mengangkat tangan ketika salat itu untuk menghiasi salatmu, biar salatmu semakin indah. Ada gerakan-gerakan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar salat itu terlihat semakin indah. Huwa syai'un tuzayyanu bihi salatuka, itu adalah sesuatu yang bisa menghiasi salatmu. Sehingga mengangkat tangan fungsinya apa? Untuk menghiasi salat. Menurut siapa? Menurut siapa? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu siapa jemaah? Sa'id bin Jubair siapa? Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mengangkat tangan ini fungsinya adalah untuk intibah, lil intibah, agar orang itu sadar, sehingga ketika melaksanakan sholat lebih diiringi dengan kesadaran. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar, adanya gerakan itu semakin menambah apa? Tingkat kesadaran. Biar kamu tuh nggak ngantuk ketika sholat. Maka di awali sholat dia melakukan sebuah gerakan lil intibah, agar dia sadar dengan kegiatan sholatnya. Baik. Bahasa kita kalau kita senam, maka sebelum senam ngapain? Pemanasan. Biar sadar kalau ini mau senam. Sehingga ketika bergerak senam itu sempurna. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa fungsi mengangkat tangan adalah dalam rangka untuk mengusir setan. Sehingga dengan mengangkat tangan seperti ini, setan yang mau menggoda manusia akan terusir. Wa ala kullin, intinya ini adalah bicara masalah hikmah. Dan penjelasan masalah hikmah majalun lil ijtihad, bagian dari ruang beristihad. Sehingga mau disebut A, mau disebut B, silahkan, yang penting masih nyambung. Yang penting masih nyambung. Karena itu ada yang berpendapat ini dalam rangka untuk menghiasi salat, ini biar salatnya itu makin serius, ini dalam rangka untuk mengusir setan, selama tidak saling bertentangan bisa kita terima semuanya. Tayyib. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mengangkat tangan di beberapa posisi tadi merupakan pendapat jumhur ulama. Qala al-Hasan, Imam Bukhari menyebutkan riwayat, Qala al-Hasan wa Humaid bin Hilal, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aydiyahum lam yustathna ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ahadin. Kata Hasan al-Basri dan Humaid bin Hilal, dua tokoh tabi'in. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika sholat mengangkat tangan mereka. Dan tidak ada satupun di antara sahabat yang beda dengan sahabat yang lain. Ya, artinya mengangkat tangan ketika sholat itu hal yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dari mereka menurut keterangan Hasan al-Basri yang tidak melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Apakah ini juga disyariatkan? Tadi belum kita singgung. Dan ini dianjurkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Wa fihi, dan Ibnu Umar mengatakan, kana idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Nabi SAW ketika bangkit setelah mendapatkan 2 rakaat, berarti bangkit dari tasyahud awal, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi SAW. Dan Ibnu Umar menyampaikan bahwasanya itu praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Ini pembahasan tentang beberapa posisi mengangkat tangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk bab masalah mengangkat tangan. Ada yang mau disampaikan jemaah? Tafadhal. Yang lebih dulu para adat juga belajar bermasyarakat berdakwah misalnya. Di lawangan kadang banyak masalah. Baik. Mana yang lebih dulu antara adab dengan akidah ketika kita belajar di masyarakat dalam berdakwah? Sebenarnya dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Karena Nabi SAW mengajarkan semuanya bersamaan. Beliau mengajarkan akidah, dan di saat yang sama beliau juga mengajarkan adab. Karena itu Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di tengah masyarakat, orang-orang musyrikin Quraisy merasakan ajaran Islam ini sangat sesuai dengan kemanusiaan. Sangat sesuai dengan kemanusiaan, sangat sesuai dengan prinsip sosial. Makanya sewaktu Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan datang ke mana? Ke daerah Syam, ke kerajaan Heraklius. Lalu Heraklius mendapatkan surat dari Nabi SAW. Heraklius ingin tahu sifat detail dari Nabi ini. Dicari, siapakah orang yang dia kenal dengan Muhammad. Pas waktu itu ada Abu Sufyan, sama-sama orang Mekah. Akhirnya Abu Sufyan dibawa ke kerajaan menghadap Heraklius. Dan Abu Sufyan ditanya, apa yang diajarkan oleh Nabi terakhir ini? Beliau mengajarkan untuk memberi makan kepada orang miskin, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua. Beberapa adab-adab yang itu banyak dilupakan oleh masyarakat jahiliyah. Abu Sufyan menyampaikan itu. Padahal ini masih di fase Mekah. Abu Sufyan cerita di fase mana? Mekah. Karena Abu Sufyan masuk Islam ketika kapan jemaah? Setelah Fathu Mekah. Berarti dia bercerita pengalamannya ketemu Nabi SAW sebelum Nabi SAW hijrah. Artinya itu bercerita tentang dakwah Nabi SAW ketika masih di fase Mekah. Kemudian Abu Sufyan bertanya, apakah ada ciri-ciri dia itu pendusta? Gak ada satupun di antara masyarakat kami yang punya tuduhan miring kepada Rasulullah SAW. Sehingga dalam masalah bermuamalah, gak ada masyarakat Mekah yang punya tuduhan gak baik, yang punya suudzon kepada Nabi SAW dalam masalah kepercayaan. Beliau orang yang amanah, jujur, dan seterusnya. Kemudian baru Abu Sufyan ditanya tentang masalah siapa pengikutnya, apakah ada yang murtad di antara mereka. Ketika ditanya siapa pengikutnya, jawab Abu Sufyan, du'afa'una wa fuqara'una, mayoritas orang yang lemah di antara kami. Apa kata Heraklius? Dzaka atba'ur rusul. Dan memang seperti itu pengikut para nabi sejak masa silam. Rata-rata pengikutnya adalah orang-orang yang nggak punya status sosial di masyarakat. Bukan penguasanya, bukan orang-orang yang kaya di antara mereka, tapi orang-orang yang secara status sosial masih di bawah, mungkin dianggap tidak punya status sosial di masyarakat. Dzaka atba' ar-rusul. Kemudian Abu Sufyan ditanya lagi, ada nggak orang yang murtad setelah mereka masuk Islam? Tidak ada. Siapapun yang sudah masuk Islam, dia sangat yakin dengan kebenarannya dan nggak ada yang murtad. Tapi kalau di antara kami yang masuk Islam banyak. Apa jawab Heraklius? Dzakal iman idza khalata basyashatal qalbi. Seperti itulah iman ketika dia sudah masuk ke dalam relung hati, maka dia tidak akan bisa keluar. Dan Heraklius yakin ini sifat Nabi. Heraklius
yakin ini sifat, sehingga dia punya keinginan apa? Masuk Islam. Cuman pada saat dia kumpulkan seluruh pemuka-pemuka kerajaan, lalu dia umumkan, siapa yang mau dia selamat, siapa yang mau selamat, ikuti pengirim surat ini, bubar mereka. Dan mengatakan, raja kami sudah membelot. Raja kami sudah membelot. Akhirnya dia mengatakan, Heraklius mengatakan, aku hanya ingin menguji kalian sejauh mana tingkat ketulusan kalian terhadap agama kalian. Padahal asalnya Heraklius itu mau menyatakan, saya mau masuk Islam. Tapi dia nggak berani. Karena semuanya menolak dia masuk Islam. Berani masuk Islam, Heraklius dibunuh, dieksekusi, rame-rame dikeruyuk dia. Sehingga kita bisa perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi ini, beliau mengajarkan adab-adab yang baik dalam bermuamalah, di samping beliau juga menekankan prinsip-prinsip akidah. Demikian pula pada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Persaksian yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini siapa? Pendeta Yahudi. Lalu beliau masuk Islam. Abdullah bin Salam itu delik-delik, Pak. Delik-delik, sembunyi-sembunyi, sambil memperhatikan Nabi SAW. Pertama kali yang beliau nyatakan, aku perhatikan wajah Muhammad SAW, maka wajah beliau bukan tipe wajah penipu. Bukan tipe wajah penipu. Dan aku dengar pertama kali yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa qumu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai masyarakat, sebarkan salam. At'imut ta'am, berikan banyak makanan kepada yang lain. Wa qumu bil laili wan nasu niyam, lakukanlah qiyamul lail ketika banyak orang yang sedang tidur lelap. Tadkhul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan membawa keselamatan. Coba. Ini poin-poin awal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk Madinah. Dan itu disaksikan oleh Abdullah bin Salam, dan saat itu beliau tertarik untuk masuk Islam. Makanya sebenarnya ini berbicara tentang masalah karakter ideal seorang dai ya. Dai itu orang yang punya sifat apa? Munsyarihas sadr, dadanya lapang. Sehingga Musa alaihi salatu wassalam pertama kali ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala, ditunjuk jadi nabi, beliau minta kepada Allah apa jemaah? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena seorang dai harus punya bagian ini. Ini yang paling utama, lapang dada. Dia akan berhadapan dengan masyarakat, dan ada dua kemungkinan antara diterima dan ditolak. Kalau dia gampang baper gitu ya, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit pengen melampiaskan dendam, leren aja jadi dai. Ya. Mungkin dia bisa menularkan ilmunya, punya pengetahuan tentang masalah fikih, tentang masalah akidah, tapi ternyata tidak mewarnai kebiasaan dan rutinitas kesehariannya. Ini nggak baik kayak gini ya. Nah, itulah kemudian muncul permasalahan. Nampaknya dai Ahlus Sunnah tidak memperhatikan adab. Padahal itu sebenarnya kembali kepada masalah karakter. Nah, yang kurang baik, kemudian dai non Ahlus Sunnah menyoroti itu terus diangkat ke permukaan. Ini contoh dai Ahlus Sunnah yang kurang adab. Lah, dia sendiri juga kurang adab. Menyebarkan aib orang lain. Nah, wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.